Kita tuh udah banyak melihat konten kreator yang juga dari Banjar tentunya, tapi bahasa Banjar itu hanya digunakan sebagai dialog dan bahasa interaksinya mereka gitu loh. Tapi kita baru berdiri itu dari tahun ini sebenarnya ya. Kalau 2025. betul, jadi diskusinya itu dari Biasanya mereka tuh kalau ngonten kayak gini. Seberapa Banjar Buhan Pian? Bahasa Banjarnya dapur. Tetot, salah aja lah itu biasanya. iya, kita paling jauh itu di Jakarta. Jakarta. Betul, tim kita. Ke Jakarta. Iya, dan ternyata ada juga teman. Halo, sanak Ruang Tunggu Podcast TPRI Kalimantan Selatan. Kita kembali lagi bersama Ulun, pria tampan berkumis tipis. Siapa lagi kalau bukan Nanang Aldino Yoga atau Nanang Adul Toretto. Wow, kita kali ini kembali lagi tentunya di podcast yang fenomenal sejagat raya tentunya pada hari ini. Dan kita di sini mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Mereka ini kental dengan unsur kearifan lokalnya, dengan lokalitasnya juga. Biasanya mereka tuh kalau ngonten kayak gini. Seberapa Banjar Buhan Pian? Bahasa Banjarnya dapur. Tetot, salah aja lah itu biasanya. Dan siapakah itu? Inilah dia dari Buhan Banjar. Wow. Kali ini kedatangan perwakilan dari Buhan Banjar, yaitu ada Kakak Naila. Waduh, Kakak Naila gimana kabarnya? Baik, bersyukur. Puji syukur, alhamdulillah. Tentunya kegiatan ngapain aja nih? Lagi sibuk kuliah aja sih. Belum selesai ya? Belum selesai. Semoga tahun depan bisa ya teman-teman. Semester berapa? Mungkin 9 ya, nggak ngitung juga. Enggak pak, masih belum 14 lah. Betul. Masih jauh, aman masih kakak Naya. Aman. Oke, Buhan Banjar. Nah ini kan akun yang sangat luar biasa juga kan. Iya. Perkembangannya dengan mengangkat unsur bahasa Banjar juga supaya lebih dikenal orang. Simple, tapi biasanya banyak orang yang belum tahu. Nah, boleh dong ceritain Kakak Naila, Buhan Banjar ini gimana sih terbentuknya? Oke, jadi Buhan Banjar ini Kak, terbentuknya itu tuh awalnya dari diskusi. Oke. Diskusi yang berlandaskan tuh dari keresahan teman-teman dari tim Buhan Banjar juga, kayak kita tuh udah banyak melihat konten kreator yang juga dari Banjar tentunya, tapi bahasa Banjar itu hanya digunakan sebagai dialog dan bahasa interaksinya mereka gitu loh, tapi nggak ada sisipan entah itu dari segi edukatif, informatif terkait bahasa Banjar itu sendiri gitu. Jadi tujuan kita juga gimana kalau kita bikin media atau kayak konten yang Banjar juga gitu, tapi yang informatif, terus yang juga bisa menghibur, tapi juga ada pelestarian bahasa di situ. Jadi kita sepakatilah bahwa nama media kita yaitu Buhan Banjar seperti itu. Wow, seperti itu ya Buhan Banjar. Betul. Ternyata sisipan-sisipan tuh perlu ya kan? Iya. Karena kita lihat ini juga Kakak Naila Ibu Wakil Wali Kota Banjarmasin, Oke. Ibu Haja Ananda juga terkadang sering menyisipkan beberapa kosakata Banjar juga. Betul. Ya kan? Karena Iya. membantu banget dan sering juga lihat di konten Buhan Banjar ternyata ada yang nggak tahu juga. Betul. Iya kan? Iya. Beberapa ada yang nggak tahu, ada yang malah bingung atau apa kan, ya salah satu upaya lah. Betul, tapi fun fact-nya Kak, sebenarnya teman-teman itu tuh tahu aja tentang penggunaan bahasa Banjar. Cuman kadang kalau misalkan kita lagi shoot pakai kamera tuh tiba-tiba ngeblank. Oke. Jadi kayak biasanya pengalamannya mereka tuh bahasa Banjarnya ini tuh ini Kak. Terus mereka, "Oh iya ya, kok bisa lupa?" kayak itu. Nah, jadi kadang-kadang buahnya tuh kayak tuh tahu aja sebenarnya rancak aja menggunakan, cuman karena mungkin kebetulan ada kamera atau apa jadi ngeblank mereka tuh begitu sih kebanyakan. Sebenarnya Itu tuh bukannya sok ngeblank, alibi mereka aja. nggak tahu.
Tapi menyelamatkan diri kan seperti itu biasanya. Iya, masuk akal sih. Masuk akal kan? Betul. Berarti tahun berapa itu Kakak Naila berdirinya Buhan Banjar? Kita baru berdiri itu dari tahun ini sebenarnya ya kalau 2025? Betul, jadi diskusinya itu dari bulan Desember tahun 2024, tapi yang benar-benar baru kita garap, benar-benar baru kita realisasikan itu ya Januari awal. Oke, Begitu. Januari awal ya berarti Iya. hitung 1 bulan lagi kan? Desember ya. Iya, kita 2 bulan lagi Januari kan 2 tahun ya berarti Iya, usianya. 1 tahun 1 dong. tahun. Iya. Sorry 1 tahun. 1 tahun. Wah, Betul. luar biasa. Dan sejauh ini untuk masalah konten-konten ini biasanya ngerjainnya ada timnya atau sendiri Kak? Kalau kita itu sebenarnya ada 4 tim ya. Oh, ada 4 tim. Jadi itu masing-masing tuh ada tugasnya, ada yang tim riset, terus ada yang kameramen juga, terus ada yang memanajemen dari luar ke kita begitu. Terus kalau aku sendiri tuh jadi talentnya di situ. Oke. Betul. Tapi kita tetap sama-sama kok diskusi masalah riset kosakata, tetap kita rembukannya sama-sama juga akhirnya gitu. Oke, tapi yang sering dilihat ya Kakak Naila ini kan Iya. kalau di Inprem ya kan sering Betul. Inprem. Ada Kakak Naila juga yang sering nanyain seberapa Banjar Buhan Pian, tiba-tiba bikin kontennya di Banjarbaru, Banjarmasin, bahkan di luar daerah juga pernah. Iya pernah. Kita Luar kota maksudnya. Iya, kita paling jauh itu di Jakarta. Jakarta. Betul, tim kita. Ke Jakarta. Iya, dan ternyata ada juga teman-teman Buhan Banjar di situ. Keren. Oke, Iya. banyak orang Banjar ternyata ya. Lumayan saat itu. Lumayan. Tapi pernah gak sih nemukan saat ngonten itu momen-momen yang unik, misalnya pada saat ditanya atau apa kayak gitu? Momen-momen unik tuh sebenarnya cukup banyak ya, tapi kalau dari aku sendiri itu ya standar sih Kak, nggak ada yang gimana-gimana banget gitu. Itu aja sih kira-kira. Tapi kalau konten paling rame sendiri yang gimana tuh biasanya? Kalau konten paling rame itu sebenarnya konten kita rame terus. Oh, Alhamdulillah ya. alhamdulillah, ya, bener. Konten kita rame terus, tapi memang beberapa kali ada konten yang paling rame itu sampai 6 juta viewers itu kalau nggak salah kata-kata hari ini. Oh, kata-kata hari Betul, ini. kata-kata hari ini. Itu apa ya? Karena kita memang sengaja Kak, kita memang sengaja pada saat itu apa nih kira-kira konten yang pada saat itu lagi viral, lagi rame yang bisa kita manfaatkan biar naikin engagement. Oke. Nah kebetulan kan pada saat itu lagi rame-ramenya kata-kata hari ini ya, sampai kata-kata kancah nasional gitu rame banget. Jadi kita coba deh kita kata-kata hari ini gitu dan Kalau nggak salah ini yang kontennya tuh sama tukang parkir ya? betul itu juga Pecah juga betul kan? sampai sekarang masih dibahas tuh di tongkrongan. Itu natural banget soalnya emang Iya. parkirnya. Dan itu relate juga kan sama si Din. Oke. Iya, jadi itu sih salah satu yang rame juga. Cuman kalau yang seberapa Banjar juga pasti selalu rame juga sih gitu. Oke. Seberapa Banjar Buhan Pian. Betul. Aduh, sering nemuin yang unik lagi gimana tuh? Ada terkendala apa di lokasi misalnya? Oh, berarti kendala selama kita ini ya. Ngonten. Selama kita ngonten itu sebenarnya kendalanya nggak seberapa yang kendala banget, tapi memang paling mungkin dari kita sendiri, komitmen kita, konsistensi sih yang paling agak cukup menjadi tantangan lah buat kita gitu, karena kan kita sama-sama punya kesibukan masing-masing, terus kita harus ngecocokin jadwal lagi, terus kapan kita nih bisa ngatur jadwal lagi, kita bisa ngonten bareng kayak gitu sih sebenarnya itu. Terus juga sebenarnya fun fact-nya juga Kak, yang jadi kendala itu bahasa juga sebenarnya, karena kan di saat ini ya terutama di Banjarbaru kita sering mendengarkan bahasa Banjar itu yang begitu-begitu aja gitu. Jadi sedangkan kan bahasa Banjar sendiri itu luas banar Kak. Iya. Gitu, nah banyak banar bahasa Banjar. Nah itu tantangan kita buat nge-explore lagi nih bahasa-bahasa Banjar yang di mana-mana gitu kan beda-beda. Benar. Betul. Nah jadi di situ tuh kita alhamdulillah kita juga kerjasama, kita juga bermitra sama teman-teman dari tim Bahasa Kalimantan Wiki, di mana itu salah satu platform pelestarian bahasa juga, bahasa Banjar. Jadi kita riset itu kita nggak langsung turun lapangan, kita nggak langsung ngonten, tapi kita konsultasi dulu nih dengan teman-teman dari tim Bahasa Kalimantan Wiki, kayak gimana nih untuk kosakata begini, apakah memang ada atau gimana? Oh ternyata kita nunggu konfirmasi dulu. Kalau udah dikonfirmasi dari teman-teman tim Bahasa Kalimantan Wiki, kita baru kita eksekusi begitu. Oke. Betul. Berarti ada kerjasama juga Ada tadi. kerjasama.
Oh, itu Iya. dengan bahasa. Bahasa Kalimantan Wiki. Oh, jadi di situ dapat serapan-serapan bahasa Betul, Banjar. karena bahasa Kalimantan Wiki itu mereka juga punya kamus digital. Bahasa Banjar. Iya, kamus digital bahasa Banjar. Wow. Jadi kalau misalnya kita bingung nih apa ya bahasa lain gitu kan yang kita jarang temui, tuh ada di kamusnya bahasa Kalimantan Wiki. Oke. Jadi kita tinggal cari, tinggal search, Ah, ah. dapat tuh. Tapi kan biasanya kalau berbicara bahasa Banjar yang masyarakat luas ketahui kan yang umum aja Betul. kan. Kayak misalnya tidur, guring, habis itu kayak bukah, lari, kayak Iya. gitu kan. Tapi banyak yang kada tahu juga kayak bahasa Banjarnya jendela, Betul. dapur, ya kan. Iya. Yang banyak kada tahu dan berbeda juga setiap daerah penyebutannya. Tinggi. Oke. Karena rata-rata kan orang kan taunya jendila misalkan kayak gitu, padahal kan ada perubahan itu, Iya. perubahan apa kata. Iya, logatnya dirubah-rubah Iya, sedikit gitu. Banjar kan identik dengan itu kan, lalu Iya. dikira bahasanya kayak gitu juga, Iya, padahal padahal bukan. Lalungkang. Lalungkang padahal kawan-kawan. Kayak itu. Tapi kalau konten ini udah paling sering di daerah mana aja, Banjarbaru, Banjarmasin? Iya, tentunya kita pasti yang dekat-dekat dulu ya. Kita karena kita stay-nya banyak di Banjarbaru, teman-teman juga, jadi kita lebih banyak lokasinya itu ngonten di Banjarbaru. Tapi kita juga pernah ke Banjarmasin, kita juga pernah ngonten ke Pelaihari Oke. gitu. Iya. Di Pelaihari juga pernah. Di Pelaihari pernah kita. Oke. Tapi tetap konsisten, itu sulit banget gak sih? Iya, alhamdulillah sebenarnya dengan tantangan konsisten itu bikin kita jadi lebih ini aja sih, lebih memperhatikan dan lebih sama-sama apa ya, sama-sama mengerti, sama-sama paham kalau teman-teman kita konten kita nih lagi rame loh, kayak kita nggak enak aja misalkan teman-teman di luar netizen itu nungguin konten kita, ya tentunya kita harus atur jadwal lagi nih supaya gimana caranya kita tetap bisa ngasih konten-konten yang menghibur dan edukatif juga nih untuk mereka kayak gitu. Oke. Betul. Tapi ini karena Ulun ada lihat konten Bobohan Pian itu bekerja sama dengan pelestarian kebudayaan wilayah 8. Iya, BPK ya. Gimana tuh Eh, ceritanya tuh? Kalau itu sebenarnya dari tim Buhan Banjar itu cari tahu kan, ternyata dari tim BPK itu mereka membuka pendanaan. Oke. Sebenarnya mungkin gak cuman untuk konten kreator aja ya, mungkin untuk UMKM ada juga, untuk yang lain-lain juga ada gitu. Tapi kita coba untuk memberikan pengajuan gitu ya, tapi dengan apa namanya? Dengan membawa nama konten kreator kita gitulah gitu, semacam seperti itu. Dan akhirnya dari BPK mungkin karena relate juga ya dengan BPK, karena mereka juga pelestarian budaya dan kita di sini juga pelestarian bahasa, jadi Betul. dari BPK juga mereka welcome juga akhirnya. Welcome juga. Iya, memberikan kita kesempatan pada saat itu untuk bekerja sama dengan mereka. Oh, luar biasa. Ternyata dengan Balai Pelestarian Kebudayaan ya tadi. Iya. Bekerja sama juga untuk melestarikan. Keren Betul. banget. Tapi kan Naila ini selain Pian, hostnya ada lagi kan ada sih? Host ya sebutannya. Iya, talentnya lah gitu. Talentnya. Sebenarnya sejauh ini masih yang konsistennya memang saya gitu, Ulun lah. Cuman ada sih kalau misalkan Ulun di sini kada bisa, misalkan lagi ada tertabrak dengan jadwal lain tuh ada aja yang menggantikan Ada gitu. Nah, aja. betul. Oke. Tapi boleh nggak? Apa tuh? Rekomendasikan Ulun jadi talent. Itu nanti bisa diobrolin di belakang ya kayak. Iya, kalau Pian Aura ada aja yoga dah. Betul. Atau ada aja adul dah. Tapi tidak mengganggu jadwal di sini kan tentunya. Oh tidak. Bagus deh. Aman aja. Aman aja. Buat kontennya di sini. Boleh. Seberapa Banjar Buan Pian. Tapi ini ada rencana buat konten setelah kita syuting ini atau besok atau sudah malam tadi kemarin? Kita bulan ini kita masih ngehabisin stoknya yang dari BPK dulu. Oke. Terus nanti kita memang ada rencana tapi memang belum terrealisasi. Tunggu. Gimana? Ngabisin stok dari BPK maksudnya? Kan kita dari BPK kan Kerjasama tadi ya? kerjasama BPK itu minta kita untuk bikin beberapa konten kan. Tentang yang seberapa Banjar? Iya, beberapa konten aja kita harus produksian lagi kan, bikin beberapa konten untuk BPK itu. Oke. Jadi masih masa editing. Terus nanti kita juga rencananya memang ada rencananya untuk bikin konten lagi, tapi kita belum tahu sih kapan bisanya begitu. Oke, jadi mau ngabisin dulu ya. Sementara ini kalau kecuali stok udah nggak ada baru Betul. bikin lagi. Oke.
Oke, luar Karena biasa. kan kalau dari BPK itu kan minta beberapa konten gitu kan Kak. Jadi kita Contohnya. maksudnya Contoh yang dari BPK gimana? contoh dari BPK ya nanya seberapa Banjar juga dengan nanya bahasa Banjarnya azan apa misalkan, Oke. bahasa Banjarnya apa ya kemarin itu bahasa Banjarnya ringan apa gitu juga gitu. Iya, Tapi karena mereka mintanya itu beberapa konten jadi kita kan harus tag beberapa kali gitu. Iya, jadi benar-benar. jadwal itu sih yang masih kita laksanakan sekarang ini gitu. Oke, dalam perjalanan dari Januari hingga November ini, dampak yang dirasakan gimana nih? Masyarakat seneng kah atau gimana? Kalau respon masyarakat itu sebenarnya aku bisa bilang luar biasa banget sih. Jadi kayak apalagi kalau misalkan di komen itu dilihat itu tuh mengundang interaksi teman-teman netizen juga gitu. Jadi oh ternyata di daerah mereka bahasa Banjarnya ini tuh beda dengan yang bahasa kita keseharian gitu. Contohnya misalkan kayak lupa. Nah, ternyata di daerah Banjar yang lain begitu ada juga lali, ada juga mengalilu. Nah, jadi berbeda-beda gitu. Jadi banyak banget Kak aku lihat di kolom komentar gitu kalau ternyata bahasa Banjar di setiap daerah Banjar pun juga berbeda-beda gitu. Jadi itu sih yang jadinya kita jadi menambah wawasan baru juga buat kita dan juga beruntungnya kolom komentar itu jadi ruang diskusi juga untuk mereka gitu. Iya, dan jadinya itu bisa menjadi ruang edukasi juga secara Betul, kada positif langsung. akhirnya. Nah, positif. Iya. Kayak tadi yang Kakak Naila sebutkan lupa itu ternyata bisa juga lali atau Iya, mengalilu. ada juga yang bilang lali ternyata kan itu mirip juga ternyata dengan bahasa Jawa Iya, gitu. Jadi betul. baru aku tahu kalau ternyata bahasa-bahasa daerah kita itu sebenarnya punya kesamaan sebenarnya dari beberapa bahasa-bahasa daerah yang lain kayak gitu. Oke, tapi yang paling familiar kita pakai terutama di daerah perkotaan sini kan biasanya kadi Kade ingat. ingat. Iya, kadi ingat itu lupa, kade ingat. Oke. Dan luar biasa nih menjadi ruang yang sangat interaktif banget ya buat teman-teman ya. Betul. Tapi sejauh ini karena untuk masalah ide-ide tersebut itu selain tadi risetnya ke teman-teman bahasa wiki ya? Kalimantan Wiki. Kalimantan Wiki itu teman-teman ada Buan Banjar diskusi juga nggak sih terlebih dahulu? Oh pasti, kita Pasti pasti ya? selalu diskusi. Jadi Oke. kita nggak bisa Kak sembarangan yang kayak bahasa Banjarnya ini gitu. Tapi kita juga perlu riset kan. Jadi kita riset dulu. Banyak riset kita memang yang akhirnya ke kamus digitalnya bahasa Kalimantan Wiki. Kemudian kalau misalkan kita masih bingung, kita juga punya banyak teman-teman dari Banjar juga, termasuk teman-teman dari komunitas Akademi Bambu Panjang. Itu Oke. kita gimana nih untuk bahasa Banjar ini bener nggak sih gitu. Ternyata dari mereka bener, tapi memang ada beberapa yang beda apa namanya beda artian kayak gitu. Jadi kita diskusi kembali, terus kita konsultasi juga pastinya dengan teman-teman kembali lagi dengan bahasa Kalimantan Wiki kayak gitu. Jadi apa yang kita kasih, apa yang kita kontenkan itu tuh pastinya tidak semerta-merta seenaknya gitu, tapi kita pasti juga adanya diskusi, kita juga ada konsultasi begitu. Jadi adalah di belakang-belakang kita yang memang ngasih kita arahan juga begitu terkait bahasa tadi. Kesulitannya kalau sejauh ini dari tim Buan Banjar apa nih Kakak Naila? Kesulitan dari Timbuhan Banjar sebenarnya nggak ada kesulitan yang gimana-gimana banget, tapi yang pasti bahasa tadi ya. Karena ya tadi karena bahasa di Banjar baru tentunya umum benar Kak Ai gitu. Iya. Nah, jadi kayak kita agak kesulitan untuk mencari bahasa-bahasa Banjar yang agak lama, bahasa-bahasa Banjar yang ibaratnya ke hulu sedikit gitu. Nah, jadi itu agak sulit. Cuman kalau di lapangan sendiri pas kita ngonten ini sih sebenarnya kita nyari teman-teman yang mau diwawancara tuh sebenarnya susah-susah gampang ya. Berarti ada yang nolak juga ya? Ada dong, Ada. banyak. Dikirain pada mau masuk konten ya udah aku aja. Enggak ya? Jadi nolak. kadang kita kasih pengertian kayak nggak apa-apa kayak ini beramian aja kita kayak itu. Nah, Oke. jadi akhirnya awalnya yang malu-malu jadi oh ya udah deh boleh dicoba, tapi ada yang kada ulun lain suku kayak itu nah misalkan. ada juga. Ada juga. Oh. Kada gin lah Jasidin gitu. Jadi banyak lah kayak gitu. Iya. Malah ada yang ulun lihat beberapa konten kan pas ditanya seberapa Banjar Buan Pian, terus dia jawabnya kayak Setengah Banjar, setengah ini. Blasteran gitu banyak. ya. Habis itu ada juga yang jawab Banjar Banar, ada juga ini jawab dan ternyata ada juga yang kayak kebingungan ya mereka ya Iya. kayak aduh apa yuk aduh di ujung lidah Ya. alasan. Karena mungkin itu tidak biasa digunakan di
obrolan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi bingung. Tapi keren ya, antusias mereka juga asik banget, kayak Iya. dilihat tuh kayak enjoy banget juga dan menambah edukasi kan mereka secara kada langsung kan. Kakak Naila kasih tahu juga kan nanti Iya, jawabannya. pasti itu dikasih tahu. Jadi nambah lagi. Tapi Iya. kalau menurut Kakak Naila, kita mulai dari sukanya dulu. Sukanya ngonten dengan Buhan Banjar dan mengangkat budaya dan lokalitas Banjar, apa sih sukanya? Sukanya yang pertama itu karena pastinya teman-teman seru ya, teman-teman terus seru-seru gitu, terus lingkungannya juga sehat gitu nah Kak. Terus kita juga bareng-bareng ngerjainnya kayak itu. Terus ya bangga juga sih Kak karena kita melestarikan bahasa loh ketika saat ini mungkin apa ya, di era modernisasi ini kan mungkin teman-teman tuh kebanyakan ya barangkali bisa dikatakan mungkin malu lah menggunakan bahasa ibunya mereka. Terus mungkin karena banyak di sini khususnya di Banjarbaru ya Kak, di Banjarbaru itu kan sudah banyak nih teman-teman yang dari luar Banjar gitu, jadi kan lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa umum gitu. Tapi dengan adanya Buhan Banjar itu jadi menambah apa ya, tentunya menambah kebanggaan juga sih pasti untuk mereka, untuk teman-teman Banjar. Terus menambah wawasan juga untuk teman-teman di luar Banjar yang datang ke Banjar gitu, jadi menambah kosakata mereka juga untuk penggunaan bahasa sehari-hari dengan menggunakan bahasa daerah kita kayak gitu sih. Betul. Tapi kalau di Jakarta kemarin rame banget ya antusiasnya ya? Kebetulan yang di Jakarta kemarin yang Ulun lah. Ya kemarin yang di Jakarta itu dari Alek tim ya? Bang Alek kemarin Bang Alek, itu. iya, Bang Alek. Iya, jadi ya dilihat dari kontennya ya pasti banyak aja sih. Iya, sampai ada lihat waktu itu kontennya kan Bang Alek jalan tiba-tiba ketemu sama orang Banjar Iya, juga. Berarti selain Naila ada Bang Alek juga ya? Ada Bang Alek. Nah itu kadang memang beberapa ada kondisi yang memang Ulun kadang memungkinkan lah untuk bisa nge-host atau gimana. Jadi teman-teman lah yang nge-backup kayak gitu. Jadi kayak kemarin kan Bang Alek di Jakarta itu, tapi sebelum Sidin ke Jakarta itu memang udah ada sounding tuh di awal. Oh, kayak, mau ke Jakarta "Ulun kayak ke gitu?" Jakarta, nah Buhan Banjar di Jakarta ada kah kayak gitu. Oh, Jadi iya, ternyata iya. banyak kayak ulun min takoni ulun kena kita ketemu di mana itu, ternyata banyak banget Iya, antusias banget. Ternyata Iya. dari situ jujur Ulun yang orang Banjar yang berada di Kalimantan Selatan melihat kayak wah, ternyata banyak juga orang Banjar di Iya, Jakarta kayak iya, gitu iya, kan. iya, betul. Asik ternyata, dan beberapa juga ada yang terkenal juga kayak Iya, gitu. Waduh, luar biasa. Kalau dukanya nih Kakak Naila. Dukanya ya, kalau dukanya kembali lagi kayak tadi kan kadang kita ada tuh pernah ke suatu tempat yang dimana banyak orang-orang yang kada mau Oke. tinggi, jadi kayak lu ya lumayan capek lah kayak gitu. Nah di situ tuh jadi kayak oh ya udah kita kan nggak bisa maksain juga loh Kak, kalau misalkan orang nggak mau ya udah kita nggak apa-apa kayak gitu. Nah jadi itu sih dukanya. Terus sejauh ini sih kalau untuk dukanya ya nggak sebanyak sukanya sih gitu. Jadi masih bisa inilah, maksudnya masih aman lah kayak gitu nah Kak sejauh ini. Coba nanti Kakak Naila kasih duit aja kepada yang mau ditanya. Mungkin banyak. Iya sih. Nanya sini ya, tapi emang kalau dari Buhan Banjar kita nggak ke situ sih Kak. Oke. Karena memang karena tujuan Buhan Banjar sendiri kan untuk pelestarian bahasa ya Wow, gitu. Jadi wow. Tulus sekali ya. iya, bukan untuk apa ya memancing teman-teman supaya dapat duit tuh enggak. Kita nggak mau kayak gitu. Boleh dong tanya Ulun. Boleh? Seberapa Banjar Ulun? Oke, kita coba ya seberapa Banjar sih Pian ini gitu. Boleh. Oke, kita tes ya. Kita tes. Iya. Oh, tunggu. Sebelum itu kita minum dulu nih. Oke, Iya, persilahkan. tapi sambil gimana? Coba aja lah, tes lah. Oke, Coba. aku tes. Langsung. Oke. Kalau bahasa Banjarnya, oh belum. Seberapa Banjar Pian? Oh, ini sautnya macam-macam ya. Biasanya kalau Ulun lihat di konten tuh ada yang Banjar Wanar, itu yakin banget. Ada yang setengah Banjar, setengah ada. Kalau Pian nih, seberapa Banjar? Banjar Lah. Banjar Belanda. Banjar Oh. Belanda. Oke, blasteran ya teman-teman. Oke. Bahasa Banjarnya ringan teh apa? Ringan. Hampul. Hampul. Gampang lah. Ada bunyi ya. Kling. Hampul. Oke, gampang. Yang kedua, bahasa Banjarnya abu-abu. Oh, Ulun pakai yang gaya di konten Buan Pian. Iya. Aduh, di ujung lidah ini. Di ujung lidah. Aduh, kan inget nih. Abu-abu ya? Iya, abu-abu. Abu-abu. Ini boleh ada bantuan gak ada sih? Bantuan telepon teman dekat atau apa? Kayak kuis kayak gitu. Oke deh, boleh deh.
Boleh deh. Apa? Apa tuh abu-abu? Abu-abu ini sumpah loh, abu-abu baru dengar ada bahasa Banjar abu. Ada dong. Ada. Ada. Ya udah, salah Oke, aja dulu jadi dah. teman-teman boleh dijawab di kolom komentar ya, abu-abu apa? Iya, Oke. jawab aja nanti di kolom komentar. Oke, terakhir nih, bahasa Banjarnya sudut. Sudut. Kalau ini tahu kita. Kalau ini Apa tuh? Sudut itu ini. Sudut itu Teman-teman, enggak ini tahu sudut itu ini. Aduh, buncu. Iya. Itu. Makanya itu kayak buncu tapi namanya tuh sulit. Iya. Tapi rancak aja mendengar loh. Iya. Berat- Kenapa gerang? Pindah di buncu. Iya, nah kayak itu juga orang-orang. Buahnya tuh rancak Oke. mendengar jar, tapi kalau ditakuni mungkin karena ngeblank tadi lah, jadi kada kom jawab kayak itu. Oke. Rancak buncu tuh kayak menangis di buncu aja. Aku mandek tes ya. Tuh ambil di buncu aja. Tinggi. Nah, Iya betul abu-abu abu-abu tadi. itulah, abu-abu itu marah gampang bener ini. Apa gampang? Habuk. Habuk. Abu-abu tuh habuk. Oh, abu-abu tuh habuk. Betul. Wow, luar biasa Buan Banjar. Terima kasih loh. Iya. Ini menambah wawasan ulun tentunya, Iya. terutama habu tadi. Iya. Habuk. Habuk. Iya habuk. Ini menambah banget ulun jujur Iya. ulun kada tahu abu-abu. Adalah habuk Habuk. gitu kan. Wow. Berarti tujuan kita tercapai ya, Apa menambah tuh? wawasan. Menambah wawasan, Iya. tercapai banget. Tercapai. Oke, Kakak Naila dari Buan Banjar, tentunya kita telah sampai di segmen KKN. Tahu KKN? Apa itu KKN? Kan anak kuliah. Kuliah kerja nyata Wah. dong ya. Itu nyata banget ya kuliahnya Nyata ya banget. untuk masyarakat ya. Wow. Tapi kalau KKN di sini itu bukan kuliah kerja nyata. Tapi Komen kata netizen. oke. Apa nih? Oke, jadi kebetulan nih kita kan ada buka di platform media sosial kita di TPRI. Ya, baik. Terus kita ada di barangkali sanak-sanak yang mau nanya-nanya ke Buhan Banjar silakan. Nah, banyak banget nih yang nanya banyak banget. Nah, di sini ada salah satunya nama Instagramnya Lily Gel. Tentang tantangan apa aja yang mungkin dihadapi dalam melestarikan budaya Banjar melalui media sosial. Iya, tantangannya yang tadi sudah dijelaskan juga ya, karena kadang komentar-komentar netizen itu kan kita nggak bisa kontrol ya, jadi banyak juga komentar-komentar netizen itu yang mengarah ke negatif, jadi yang akhirnya kita pengen diskusi nih terkait bahasa-bahasa yang digunakan di daerah mereka masing-masing, akhirnya jadi perdebatan seperti itu. Kemudian kalau tantangan sendiri yang pastinya ini sih apakah konten kita itu di media sosial ya Kak, itu tuh sudah kemana aja gitu, apakah itu sudah jejaringnya itu sudah sampai kemana gitu, karena kan kita nggak bisa memungkiri juga walaupun di tengah teknologi, tapi masih ada aja kan orang-orang yang belum terbatas lah gitu, masih aksesnya ke dalam teknologi gitu. Jadi mungkin ada yang belum tahu tentang konten kita, ada yang belum tahu tentang akun kita gitu. Jadi ya mereka juga nggak tahu seputar bahasa Banjar kayak gitu sih. Itu Pang. Oke. Berarti itu tantangannya ya. Tantangan sulit kalau di banget. media sosial kayak Media gitu. sosial ya benar. Tapi semoga itu bisa terlewati Amin. oleh teman-teman Buhan Banjar. Nah selanjutnya nih Kakak Naila nih ada yang menanyakan juga nama Instagramnya HK ya. Oke. HKM4A. Nah, Oke, kayak gitu. KHK ya, dari HK nih. Apa Iya. tuh? Nama Instagram itu nama Instagramnya sejauh mana Kuntin budaya Banjar
bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas orang Banjar. Betul. Kalau seberapa jauh lah, Nggih. sebenarnya untuk seberapa jauh itu berarti tolak ukur dari ulun sendiri lah. Nih kalau kita ngomong tolak ukur ulun adalah apabila teman-teman itu sudah menggunakan bahasa Banjar dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam dialog sehari-hari mereka maksudnya tanpa ada intervensi atau kayak tanpa ada rasa malu, kemudian bahkan mereka ada yang pede untuk memperkenalkan kalau di bahasa Banjar kami itu gini, itu sudah ini sih sudah mencapai rasa bangga terhadap pribadi itu sih Kak. Gitu. Artinya kalau teman-teman udah udah menggunakan bahasa Banjar dengan baik, menggunakan bahasa Banjar tanpa ada rasa malu atau segala macam, itu sudah cukup jauh membanggakan begitu. Artinya kan kada kesupan, kayak Iya. kada koler gitu. Nah itu Kanaila, biasanya orang-orang atau kekanakan di Banjar ini supan. Jadi pada saat inya terlalu Banjar banget entah dari bahasa atau logat inya supan. Padahal itu kan merupakan identitas ya kan yang Iya mahal. betul, itu identitas. Berarti jangan supan ya loh. Karena kalau kita lihat di luar daerah, khususnya mungkin di Jakarta ya, karena kan kebanyakan kawan-kawan tuh sudah mulai pakai bahasa modern gitu kan, kayak lo gue apa segala. Bahkan kita lihat di wilayah Jakarta pun kadang Sunda ya, mereka dengan bangganya memperkenalkan bahasa Sunda mereka kayak gitu ke teman-teman di luar dari wilayah gitu. Kenapa kita kada kayak itu Iya. gitu kan. Terus juga beberapa teman-teman konten kreator yang dari Makassar juga mereka dengan bangganya juga tuh menggunakan bahasanya mereka gitu dalam sehari-hari, dan bahkan teman-teman di luar Makassar, teman-teman di luar Sunda juga belajar akhirnya kan gitu secara kada langsung. Nah, kenapa kita kada kayak itu juga ya loh? Harusnya kita bangga juga. Tapi ulun saking bangganya Kakak Naila, ulun saking bangganya terkadang berbicara dengan lawan bicara yang bukan orang Banjar, Iya. anggap lainnya orang luar pulau kita, itu ulun selalu memakai bahasa ulun pian, walaupun bahasa kalimatnya adalah bahasa Indonesia. Iya. Cuma ulun tuh senang apabila orang tersebut ulun. Iya. Apa itu ya? Itu senang mana berarti kan kita memberikan suatu edukasi kan Iya. untuk pelestarian bahasa. Betul, Itu penting juga. Iya, jadi kan enak. Jadi maksudnya sambil ngundang interaksi juga kan sama Betul. teman-teman di luar daerah gitu. Iya. Kalau di Banjar ulun tuh artinya adalah saya Iya. kayak gitu. Jadi mereka juga bisa, akhirnya mereka pulang tuh kada dengan wawasan yang kosong kan ke Banjar. Jadi mereka adalah sedikit mendapatkan kosakata Banjar. Betul. Kayak gitu. Ajarin lah bahasa Banjar yang bener ya kan. Betul, iya. Biasanya juga orang kita nih juga melajari bahasa Banjar yang kada bujur juga. Contohnya apa tuh? Ih, kayaknya disambat jar apa bahasa Indonesianya aku tampan ya, disuruhnya aku kayak warik ya juga. Oh iya, ada iya, juga. kadang isengnya kayak Iya, itu, ya isengnya kayak Allah. gitu. Jadi kan kayak cobalah ajarin yang benar kayak gitu. Cuman pun kalau misalkan anak begayaan kayak itu sebujurnya perlu dikasih tahu setelahnya kayak gitu loh Kak. Iya. Itu artinya tuh kayak ini loh sebenarnya kayak Iya, gitu nah. daripada kayaknya kada dikasih tahu tiba-tiba ngomong ke orang Banjar kah? Iya. Aku kayak warik. Wah, Nah, kayak kan itu kan kasihan. ini dengan bangganya kan. Iya. Dikiranya aku tampan sekali jadi Iya. aku kayak warik. Aku kayak warik. Ih, kasihan aja orang. Kasihan nih lah. Iya. Dengan bangganya bayangkannya di playoper kuciak kayak itu. Hah? Aneh kalau. Iya. Itu Pang, makanya sanak pelajari bahasa Banjar yang bujur. Betul. Nah, ini ada lagi Kakak Naila. Ini selanjutnya nama Dari siapa tuh? Instagramnya Klausnia. Oke. Kayak apa respon masyarakat, terutama gasan Gen Z terhadap konten budaya Banjar di media sosial? Kalau respon masyarakat ya cukup bagus ya. Seperti yang udah kita bahas tadi juga, itu mengundang interaksi teman-teman netizen, kadang hanya Gen Z kayak itulah. Terus juga mengundang edukasi, mengundang diskusi kayak gitu. Jadi bagus-bagus aja sih. Bahkan teman-teman Gen Z juga akhirnya kan yang awalnya mungkin bahasa ibu yang digunakan awalnya hanya digunakan dari orang-orang tua mereka, tapi akhirnya kan mereka juga tahu kayak gitu. Nah, jadi ya untuk Gen Z bagus banget malah gitu. Jadi respon mereka positif kok gitu. Yang malah mereka juga
ditanamkan untuk bangga berbahasa daerah ya kan. Iya, betul. Oke, ini selanjutnya ada lagi nih Kakak Oke. Naila. Nama Instagramnya Urang Kalsel. Urang Kalsel. Artinya nih Sidin Artinya orang nih, Banjar nih. Banjar Banar bisa Banjar itu lah. Banar Sidin. Apa, Jar? Urang Kalsel. Heeh. Seharusnya lah jangan nama Instagram Sidin ini buka kurung. Heeh. Urang Kalsel, ya Kalselnya di mana? Kayak gitu. Nah. Iya, iya, iya. Tapi iya. kenapa kita anu Instagram terserah Sidin ya? Maaf Bang, Bang Urang Kalsel lah. Urang Kalsel. Beolah konten pernah kemana aja min paling jauh? Jakarta ya? Iya, Jakarta. Tadi udah dijawab Selain juga. Jakarta? Baru di Jakarta aja sih kita. Tapi semoga kita bisa keliling-keliling Indonesia lah ya. Amin. Memperkenalkan bahasa Banjar tentunya. Nah, Iya. bisa nih. Coba nanti sama Balai Pelestarian Kebudayaan tadi. Betul. Siapa tahu mereka ngajak keliling kan. Amin. Nah, Ya semoga bisa didengar lah ya. iya, halo Balai Pelestarian Kebudayaan, tolong nanti buatkan acara. Nah, nanti buatkan agenda memperkenalkan bahasa Banjar ke seluruh negeri ini. Jadi nanti buannya tanyakan, kontennya juga simpel. Seberapa Banjar buan pian? Iya, karena siapa tahu di luar daerah Banjar di keliling Indonesia ini masih banyak teman-teman buhan Banjar yang stay di sana gitu, yang bertebaran. Jadi betul. sayang banget kalau kita kada mengeksplor mereka Iya, begitu. betul. Tapi banyak juga loh Kakak Naila orang yang bukan orang Banjar tapi dia paham dan mengerti bahasa Banjar. Iya, di Malaysia kita sering banget Kak dapat komentar dari Malaysia. Oh, Karena ternyata orang Banjar tuh bisa sampai ke Malaysia juga, ada di Oke. Malaysia juga. Jadi kadang mereka yang paling sering merespon, kadang mereka yang paling sering berinteraksi dengan kita di kolom komentar, di live itu kita. Malaysia, maksudnya Malaysia daerah mana kayak gitu? Aku nggak terlalu nggak terlalu ingat juga Malaysia di mananya, tapi mereka kadang aku dari Malaysia Kak, di daerahku gini-gini nah kayak gitu. Jadi cukup luar biasa ya ternyata. Bangga juga ya? Bangga banget. Siapa tahu kan itu di daerah Juhur ya. Jadi responnya nggak cuman di sekitar daerah Banjar aja, tapi di luar Indonesia bahkan di Malaysia juga. Malaysia. Daerah Johor. Juhur ya tadi. Kalau daerah Johor berarti deket sama Asar ya. Sampingan sama Asar. Iya, tapi kalau sama subuh agak jauh ya. Johor. Johor. Iya, Juhur. Oke, ini sudah terjawab ya orang Kalsel nih. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, boleh kayaknya nih. Nama Instagramnya itu ini Jupi Mansah. Oke. Jupi Mansah. Ulun mau umpati banar postingan buhan Banjar. Kenapa jarang posting min? Nah, Kalau jarang posting itu sebenarnya kita posting aja sebenarnya. Mungkin kada FYP barangkali di tempatnya atau apa. Tapi memang kita beberapa bulan ini karena kita kita ada terkendala di konsistensi dan segala macam. Jadi kita belum ada kita belum ada eksekusi ke lapangan untuk konten. Cuman memang pasti kita segerakan sih gitu. Apalagi buat follower buanbanjar.id yang pastinya selalu setia menunggu kita akan segera posting pastinya. Tungguin aja. Tungguin aja katanya. Tungguin aja. Tapi Kakak Naila boleh tanya dong, selain di platform Instagram, di mana akun media sosial mana aja lagi nih ada akun buhan Banjar? Oh, kita ada di Instagram dan TikTok. Oh, TikTok Iya, juga kita di ada. TikTok juga ada. Namanya juga sama buhan. buhanbanjar.id gitu. Jadi terus kalau di YouTube kita mau coba YouTube Short tapi masih rencana masih kita coba. Oke, rencana di YouTube ya. Iya. Karena YouTube Short kan pas banget yang seberapa Banjar buhan Iya, pian. YouTube Short. Oke, mudahan itu terrealisasi Amin, juga. Amin. segera. Itu berarti ada Instagram sama TikTok. Sama TikTok sekarang. Oke, merambah di dua media sosial tuh teman-teman. Sanak-sanak kalau mau tahu bisa aja langsung tuh pantengin di dua akun tadi. Tapi insya Allah juga bakalan di YouTube Short katanya. Iya. Nah, jadi bakalan ada juga. Jadi sanak-sanak bisa aja akses ke sana, menambah wawasan juga ya kan. Betul. Kita mau tahu bahasa Banjar atau kata-kata Banjar bisa aja langsung. Kata-kata hari ini apa coba? Boleh dong sampaikan ke sana ke ruang tuh. Iya kan katanya kontennya kan kemarin ada kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk
sanak Ruang Tunggu Podcast? Iya, mikir ya, kayaknya mikir. pantun aja boleh Kak Desi. Woi, boleh Iya, banget, boleh banget. Pantun aja gini lah. Boleh, Coba silakan pikir silakan dulu. Kakak Naila. Oke, iwak sapat, iwak Patin. patin. Iwak sapat, iwak wadi. Ah. Iwak sapat, iwak wadi. Sanak-sanak merapat, jangan lupa pantengin buhanbanjar.id. Wah. Nah, itu aja gitu, kalau Luar biasa. Pantunnya ya, jangan lupa nih sanak-sanak pantengin buhanbanjar.id. Tentunya kita Iya. udah di penghujung acara juga nih. Sanak-sanak, wah luar biasa, nggak kerasa banget ngobrol sama Kak Naila dari Buhan Banjar, tentunya konten kreator juga. Untuk kita berbicara di sini, terima kasih banyak sudah berkesempatan datang. Iya, terima Tapi kasih sebelum kembali. ditutup, mau tanya nih, boleh dong sampaikan juga pesan-pesannya buat teman-teman konten kreator lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, harapannya untuk teman-teman konten kreator, jadi konten itu tidak hanya untuk hiburan, tapi kita juga perlu ada menyisipkan edukasi, informasi yang mana itu tentunya bisa lebih bermanfaat untuk penonton dan viewers yang lain, gitu aja. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya buat Kak Naila Buhan Banjar. Terima kasih. Keren banget. Tentu sudah berkesempatan untuk datang. Makasih banyak Kak Naila. Iya, Dan terima kasih sampai kembali. ketemu lagi nanti. Dan sanak-sanak jangan lupa nanti subscribe channel YouTube kita TVRI Kalimantan Selatan. Terus juga like, comment, and share juga. Tadi Kak Naila pakai pantun. Jadi Ulun juga mau pakai pantun. Oke. Bakantan memakai tapi Ulun ucapakan terima kasih. Oke, sampai jumpa sanak Ruang Tunggu Podcast.